Pernyataan Presiden Jokowi dalam forum pertemuan dengan pimpinan media soal dirinya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara berbuntut panjang. Analis politik Didik J. Rahbini geram. Menurutnya Jokowi tidak memiliki etik jika cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Namun tenaga ahli KSP Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan tidak ada yang salah dengan kalimat yang diucapkan Presiden Jokowi. Beliau hadir kemudian bersama-sama dengan para tokoh-tokoh itu kemudian membicarakan mengenai masalah kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini. Adakah yang salah dengan pernyataan-pernyataan itu? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang apa salah. Itu, Prof? Terus bagaimana? Ada yang salah, itu masalah etik. Sama dengan di perkawinan meludah, itu kan nggak ada yang salah, itu kan etik. Cuman tidak dikehendaki, secara hukum tidak salah. Tapi di dalam pengantin meludah di lantai, itu etik. Ini masalah etik saja, masalah rasa. Kenapa Prof harus mencontohkan antara meludah dengan pertemuan supaya ekstrim, supaya tahu salahnya di mana. Bukan. Supaya tahu salahnya di mana, ini masalah etik. Kalau soal substansi yang mencontohkan itu, Anda tidak independen sebagai suatu ilmuwan dalam perkara itu. Begini, makanya supaya jelas substansinya apa, saya tanya Bang Ali, cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi itu apa? Yang kita maksudkan itu adalah ikut serta untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan substansi tentang pembangunan nasional, tentang agenda-agenda yang hendak dan akan dilakukan oleh Presiden. Di mana salahnya? Itu pertanyaannya. Berarti Anda tidak mengerti apa yang dibicarakan dan dimaksud Presiden. Ngerti permukaannya saja. Itu mobilisasi politik. Itu mobilisasi politik. Mobilisasi politik berarti Anda tidak mengerti. Tidak. Substansinya yang saya tadi bilang. Bukan, itu adalah peristiwa politik, mengerahkan sumber daya. Kalau Presiden tidak netral, hanya sebagian partai diundang, sebagian tidak, itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada birokrasi, ada APBN ribuan triliun, ada aparat, ada polisi, ada intel. Itu bisa dikerahkan ke sana kemari. Presiden kepala negara. Dengar J. Rahbini. Anda dengar saya dengan baik. Zilvia, tolong tengahi dengan baik. Siapa dulu bicara? Karena Anda sedang menanyakan kepada saya. Ayo dengar, silakan Bang Ali. Silakan Bang Ali menjawab. Kalau begini, kalau itu poin yang Anda maksudkan, kemudian dalam kedudukannya dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian membicarakan itu dengan partai-partai yang punya. Tunggu dulu dong, kau dengar dulu saya bicara, bukan kau yang tanya. Karena yang dibicarakan itu adalah Prof Didik, kita kasih Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian bicara bersama-sama dengan ketua-ketua umum partai politik. J. Rahbini, saya mau bicara, bukan itu. Jangan dipotong dong. Di poinnya aja. Poin Bang Ali apa jadinya? Kita bicara kacang, Anda bicara kulitnya. Dia kan dia bertemu dengan ketua-ketua partai yang punya pikiran dan visi yang sama dalam pemilu 2024. Tentang apa? Tentang bicara tentang pembangunan nasional Republik Indonesia. Salahnya di mana gitu loh? Saya boleh jawab. Saya boleh jawab. Baik. Pemilu yang membuat rakyat ini terbelah. Kita punya pengalaman pemilu yang rakyat itu terbelah setelah pemilu dan lain-lain. Presiden punya cara untuk kasih tahu kepada pimpinan partai politik. Dengan orang seperti ini saya tidak bisa. Berhentikan nih orang, tidak usah dia ikut bicara. Dia tidak mengerti. Bang Ali sudah kita tangkap maksudnya. Sekarang giliran Prof Didik ya. Saya akan tanya ke Prof Didik dulu. Jadi maksudnya Bang Ali, Prof Didik, itu semua pernyataan Presiden itu demi kepentingan bangsa dan negara, Prof Didik. Tidak mengerti bahwa peristiwa itu peristiwa politik. Dia seperti ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di kantor. Tidak, itu mobilisasi politik. Dan harus diingatkan, di tangan Presiden itu ada sumber daya yang luar biasa. Ini orang tidak cukup untuk bicara politik, menjelaskan ekonomi politiknya. Jadi rakyat itu tertipu. Sekarang saya sebagai intelektual mau ngeritik. Presiden secara etik tidak boleh berpihak. Dia punya sumber daya, punya intel. Dengar dulu. Kamu dengan baik ya? Itu dengar dulu. Nah, makanya dari tadi kalau saya ngomong jangan kau selah.
Sekarang kalau saya mau sholat, kau keberatan. Iya, Anda karena itu yang jual, kalian Anda itu bicarakan profesor. itu tidak Kenapa Anda tidak punya sudah etika juga? Oke, biar saya atur dulu ya. Sudah, Prof Didik sudah. selesaikan. Sudah.